Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gregor, seorang ilmuwan terkenal yang sedang berpidato di depan puluhan pejabat penting. Ia menjelaskan tentang keberadaan pohon ajaib bernama Mata Bulan, yaitu pohon legendaris yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sementara itu, di tempat lain dalam gedung yang sama, seorang wanita bernama Lily menyelinap masuk ke sebuah ruangan rahasia saat Gregor sibuk berpidato. Ternyata Gregor adalah adik kandung dari Lily. Pidato itu hanyalah pengalihan agar Lily bisa menjalankan misinya. Lily diam-diam menyusuri ruangan yang tampak seperti tempat penyeludupan benda-benda antik dan berharga. Ia melumpuhkan beberapa penjaga dan berhasil menemukan sebuah kotak berisi artefak misterius bernama Mata Panah. Benda yang konon menjadi kunci menuju pohon ajaib tersebut. Ia pun segera mengambilnya dan mencoba keluar. Namun sebelum berhasil melarikan diri, muncullah seorang pria bernama Josim, seorang kolektor gelap yang berniat membeli Mata Panah. Ketika ia meminta artefak itu pada pemilik aslinya, mereka terkejut karena ternyata artefaknya telah hilang. Menyadari adanya pencurian, seluruh penjaga langsung mengejar Lily, satu-satunya orang asing di ruangan itu. Dengan sigap, Lily melarikan diri melalui jendela sambil meneriakkan bahwa ia tidak akan membiarkan Mata Bulan jatuh ke tangan yang salah. Ia lalu kabur bersama dengan Gregor dan mereka menghilang tanpa jejak. Josim yang marah besar memerintahkan pasukannya untuk mengejar Lily. Beberapa saat kemudian, Lily dan Gregor tiba di sebuah hotel. Di sana Lily mengatakan bahwa mereka akan memulai perjalanan di hutan Amazon untuk mencari pohon legendaris yang telah menjadi mitos selama berabad-abad. Penemuan itu diyakini akan menjadi terobosan besar bagi dunia medis. Di tempat lain, diperlihatkan sekelompok wisatawan yang sedang berlayar di sungai Amazon menggunakan kapal tua. Mereka semua dipandu oleh Frank, seorang pemandu wisata yang tampak nyentrik namun berpengalaman. Frank memperkenalkan berbagai hal unik di Amazon, yaitu ular berbisa, tumbuhan pemakan serangga, hingga tengkorak manusia korban dari suku asli. Tak lama kemudian, mereka benar-benar diserang oleh suku asli Amazon. Semua penumpang panik dan meminta Frank mempercepat laju kapal. Frank sempat menolak karena akan menguras bahan bakar. Tapi setelah ditawari uang lebih oleh para penumpang, ia pun menyanggupinya. Sementara itu, Lily dan Gregor tiba di dermaga dan mulai mencari pemandu kapal yang bisa membawa mereka ke tempat tujuan. Di dermaga yang sama, Frank didatangi oleh Tuan Nilo, seorang rentenir yang menagih hutang. Karena Frank belum bisa membayar, Tuan Nilo pun mengambil mesin kapal milik Frank sebagai jaminan. Di dalam sebuah bar, Lily dan Gregor bertanya kepada pemilik bar tentang siapa pemandu terbaik untuk menyusuri sungai Amazon. Pemilik bar menyarankan agar mereka menemui Tuan Nilo dan menyuruh mereka naik ke lantai atas. Di saat yang sama, Frank diam-diam menyelinap ke ruangan Tuan Nilo untuk mengambil kunci kotak tempat mesin kapalnya disimpan. Pada saat Frank mengambil kunci tersebut, Lily masuk ke ruangan dan mengira Frank adalah Tuan Nilo. Lily pun langsung bertanya soal tarif menyusuri sungai Amazon. Frank pun bertanya kemana tujuannya. Pada saat Lily menjawab bahwa ia mencari pohon ajaib Mata Bulan, Frank tertawa dan menyebutnya sebagai mitos belaka. Namun Lily tetap serius dan mengatakan bahwa ia akan tetap membayar berapapun biayanya, meski akhirnya tak menemukan apa-apa. Mendengar hal itu, Frank pun langsung setuju dan mengajak Lily untuk berunding soal harga di dalam bar. Frank menawarkan biaya sebesar 15 juta,
namun Lily menawarnya menjadi 10 juta. Ia juga berjanji akan menambahkan bayaran jika berhasil menemukan apa yang ia cari. Tak lama kemudian, Gregor muncul memanggil Lily dan mengatakan bahwa ia sudah menemukan Tuan Nilo. Seketika Lily terkejut karena ternyata orang yang sedang ia ajak bicara bukanlah Tuan Nilo. Frank pun mencoba meyakinkan Lily bahwa dirinya jauh lebih tangguh daripada Tuan Nilo untuk mengarungi sungai Amazon. Tiba-tiba seekor harimau muncul dan membuat suasana menjadi panik. Pada saat harimau itu hendak menyerang, Frank dengan cepat melawannya dan berhasil mengusir hewan buas itu. Semua orang yang menyaksikan pertarungan tersebut terdiam melihat keberanian dan kekuatan Frank. Karena terkesan dengan kemampuan Frank, Lily akhirnya memutuskan untuk menjadikannya sebagai pemandu dalam perjalanannya. Pada saat sedang memindahkan barang-barang ke kapal, Lily tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang suruhan Josim. Di sisi lain, Frank juga tengah menghadapi masalah karena ia telah mencuri kembali mesin kapalnya dari Tuan Nilo. Gregor yang menyadari kakaknya menghilang langsung panik dan meminta bantuan Frank. Frank pun menyuruh Gregor untuk tetap diam di dalam kapal, sementara ia pergi untuk mencari dan menyelamatkan Lily. Di tempat persembunyian para penculik, Frank berhasil melawan dan mengalahkan mereka dengan keahlian bertarungnya. Ia pun membawa Lily kembali ke kapal dengan selamat. Josim yang mendengar bahwa Lily berhasil melarikan diri langsung muncul ke permukaan menggunakan kapal selam dan menyerang kapal yang ditumpangi Lily dengan rentetan tembakan. Ia juga berteriak menuntut agar Lily mengembalikan barang yang telah dicurinya. Beruntungnya, Lily dan rombongannya berhasil meloloskan diri dari kejaran Josim. Di tengah perjalanan, Frank menuntut bayaran tambahan dari Lily karena kapalnya rusak akibat serangan Josim. Lily pun menyanggupinya, namun akan membayarnya setelah berhasil menemukan pohon ajaib yang mereka cari. Perjalanan mereka di sungai Amazon terasa menyenangkan bagi Lily dan Gregor karena ternyata tidak seseram cerita yang mereka dengar. Saat menjelang malam, Lily mulai merasa lapar karena tidak membawa bekal. Frank pun segera menjaring ikan dan berhasil menangkap puluhan ikan piranha yang terkenal berbahaya. Ia membakar ikan-ikan itu dan memberikannya kepada Lily. Ternyata meski berbahaya, rasa daging ikan piranha itu sangat lezat. Tak lama kemudian, harimau yang menyerang mereka di bar kembali muncul. Lily yang ketakutan meminta Frank melawannya lagi. Namun, Frank justru mengatakan bahwa harimau itu adalah temannya dan kejadian di bar sebelumnya hanyalah sandiwara yang ia buat untuk menarik perhatian. Sementara itu, Josim mendatangi sebuah tempat misterius yang berisi 3 monster besar yang membeku. Ia menyiramkan air ke tubuh monster itu hingga mereka hidup kembali. Josim kemudian mengajak mereka bekerja sama untuk menemukan pohon ajaib yang tersembunyi di hutan Amazon. Keesokan harinya, Frank membangunkan Lily dan juga Gregor, mengatakan bahwa pertualangan sesungguhnya baru akan dimulai. Ia menunjukkan kepada mereka betapa ganasnya arus sungai Amazon. Lily dan Gregor pun histeris, apalagi ketika mereka baru melewati sebuah jurang mematikan. Berkat keahlian Frank, mereka berhasil melewati rintangan itu. Lily dan juga Gregor merasa sangat lega, meski langsung muntah-muntah karena pengalaman ekstrim tersebut. Frank hanya tertawa dan berkata bahwa ini baru permulaan, masih banyak bahaya yang menanti di depan. Di waktu lain, pada saat Lily menjelajahi ruang bawah kapal, ia tanpa sengaja menemukan koleksi peta yang menggambarkan lokasi pohon ajaib. Ia pun menegur Frank dengan nada marah. "Bukankah kamu bilang pohon itu cuma mitos?"
Frank menjawab bahwa ia telah mencari ke seluruh penjuru sungai Amazon, namun tidak pernah menemukannya. Itulah sebabnya ia menganggap bahwa pohon ajaib itu tidak lebih dari sekedar legenda. Beberapa saat kemudian, Lily, Gregor, dan juga Frank mendadak terbius oleh penduduk suku Amazon. Gregor pingsan pertama, lalu Lily dan Frank pun mengikuti. Pada saat sadar, mereka sudah dihadapkan di hadapan tetua suku yang bicara dalam bahasa asing. Frank menjadi penerjemah dan menjelaskan tujuan Lily, yaitu mencari pohon ajaib demi pengobatan. Di situ tetua suku tertawa. Katanya pohon itu hanyalah mitos. Namun tiba-tiba ia berganti berbicara normal dan berkata bahwa semua ini hanyalah panggilan damai, bukan ancaman. Ternyata mereka memang teman lama Frank. Salah seorang anggota suku mendekati Lily dan melihat mata panah di tangannya. Ia membaca artefak itu lalu memberitahu bahwa itu adalah peta menuju lokasi pohon ajaib, yaitu di balik air terjun. Pada saat malam tiba, 3 monster aneh muncul, mengincar mata panah tersebut. Frank membantu Lily melarikan diri, tetapi artefak itu sempat direbut dari tangan Lily. Frank pun bertarung dan merebutnya kembali, mengorbankan nyawanya dalam prosesnya. Di situ, Lily pun menangis histeris. Tetua suku kemudian memanggil Lily dan Gregor untuk ikut ritual di sebuah tempat khusus. Dengan mantra dan gerakan khusus, 3 monster itu tiba-tiba terjebak dalam akar pohon setelah ritual. Lily dan Gregor pun berhasil kabur dengan membawa artefak. Keesokan harinya, Lily menemukan tubuh Frank yang tampaknya tewas. Tetapi tak lama kemudian, Frank bangun dan berkata, ia sebenarnya berusia 400 tahun. Di situ ia pun bercerita panjang. Dahulunya, ia adalah prajurit kerajaan yang dikirim mencari pohon ajaib untuk menyembuhkan putri raja. Ia bertemu suku Amazon dan menyelamatkan mereka. Saat itu, ketidaksabaran para prajuritnya membunuh tetua suku, lalu mereka semua dikutuk menjadi abadi. 3 temannya berubah menjadi monster, sedangkan ia tetap manusia, namun tidak bisa mati. Kini, ia harus mencari pohon itu untuk mengakhiri kutukannya. Gregor yang kakinya terluka memutuskan untuk tinggal di suku. Sementara Lily dan Frank melanjutkan pencarian pohon ajaib bersama. Di saat bersamaan, Josim tiba dan menangkap Gregor. Ia memaksa Gregor memberitahu lokasi pohon ajaib, lalu menyandera Lily dan juga Frank, membawa mereka ke lokasi pohon. Tiba di tempat tersembunyi, mereka melihat pohon ajaib yang terlihat sangat rapuh. Josim menuntut Lily menyembuhkan pohonnya, kalau tidak, ia akan membunuh mereka. Di situ Lily panik, ia sama sekali tidak tahu caranya. Frank kemudian mencari di mata panah dan menemukan sebuah kristal tersembunyi. Ia menaruhnya di batang pohon, dan seketika pohon itu bersinar dan mekar. Melihat keajaiban itu, Josim kagum dan memerintahkan anak buahnya menyerang, tetapi Frank jatuh dan melawan mereka. Memberi waktu pada Lily melemparkan bunga ajaib ke tanah. Kemudian ketiga monster itu muncul kembali, mengincar pohon bunga. Frank pun membungkus bunga itu ke dalam kain dan menukar dengan bunga di tumpukan Gregor. Ia lalu mengorbankan dirinya dengan menabrakkan diri dan monster itu ke kapal. Kemudian mereka semua menjadi batu satu kesatuan di bawah air. Hanya Lily dan Gregor yang berhasil menyelamatkan diri dengan bunga ajaib. Lily yang tak rela kehilangan Frank menaruh bunga itu di mulutnya Frank, dan secara ajaib
Frank pun hidup kembali. Kemudian, pohon ajaib memunculkan bunga lain di hadapan mereka. Tanda kutuk Frank sudah lepas. Dan di sini, film pun diakhiri dengan Lily, Gregor, dan Frank kembali pulang. Mereka membawa bunga ajaib dan berencana melakukan penelitian demi kemajuan dunia medis. Cerita ini ditutup dengan harapan, persahabatan, dan juga keajaiban. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Jungle Cruise. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.